Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat rahimahullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan Allah berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga pada saat ini kita bisa menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga semua yang ada di masjid yang kita cintai ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Tak lupa kita berusaha agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimahullah, ketenangan hidup tentu sangat dicari oleh semua orang, karena sejatinya kesenangan saja tidak cukup. Betapa banyak orang yang senang dengan harta, dengan jabatan, tahta, sawah, ladang, tetapi tidak memperoleh ketenangan hidup, karena mereka tidak ingat pada zat yang memberikan ketenangan hidup. Oleh karena itulah di dalam khutbah ini akan disampaikan hal-hal yang dapat kita lakukan agar menggapai cara-cara menggapai ketenangan hidup. Setidaknya ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan untuk memperoleh ketenangan hidup, ketenangan hati dan juga ketenangan hidup. Yang pertama ialah zikrullah atau mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah atau zikrullah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati jadi tentram. Ketenangan dapat dimiliki oleh orang yang beriman jika mereka selalu mengingat Allah, mengingat dengan hati, mengingat dengan lisan maupun dengan perbuatan sehari-hari. Banyak saudara-saudara kita mengingat hanya sekedar dari lisan dan juga dengan hatinya. Padahal sejatinya ketika ada saudara kita
yang membutuhkan bantuan kita, lantas kita hadir untuk membantu saudara kita, itu adalah salah satu bentuk dari zikrullah atau mengingat Allah. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, kiat menggapai ketenangan hidup yang berikutnya ialah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bentuk pembelaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Al-Anfal ayat 10, dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ketika kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para sahabat dahulu ketika berjuang di jalan Allah menegakkan syariat Islam akan ditolong, padahal jumlah yang tidak sebanding. Terkadang antara 1 berbanding dengan 300 berbanding dengan 1000, yang mana itu secara logika tidak masuk akal. Namun ketika kita yakin akan pertolongan dari Allah, para sahabat menjadikan dirinya menjadi tenang. Maka dari itu ketika tenang, memperoleh ketenangan hati, para sahabat akan mencapai kemenangan tersebut. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimahullah, kiat menggapai ketenangan hidup yang berikutnya ialah berpikir tentang ciptaan Allah. Kecemasan dan juga ketidaktenangan jiwa karena manusia selalu merasa yakin dengan kemampuan dirinya, tetapi bila merasakan kelemahan menjadi takut, tidak tenang, cemas, gundah gulana. Oleh karena itu memperhatikan ciptaan Allah dapat menjadikan hati menjadi tenang. Oleh karena itu dengan melihat bukti-bukti kekuasaan Allah akan menjadikan hati menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Imran ayat 190, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan juga bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Di dalam ilmu mantik, manusia disebut sebagai al-insanu hayawanun natiqun. Manusia ialah hewan yang berakal. Mafhumnya, tanpa menggunakan pikiran secara aktif dan juga benar, manusia layaknya seperti hewan belaka. Namun ketika manusia menggunakan akal pikirannya untuk mempertimbangkan benar tidaknya ucapan, sikap, tindakan dapat dijemput dengan cara berpikir, sehingga dengan kebenaran yang kita lakukan menjadikan yakin akan memperoleh ketenangan hidup. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, ia menggapai ketenangan hidup yang berikutnya ialah bersyukur. Bersyukur adalah pandai untuk menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pribadi muslim diberikan otak yang ajaib untuk berpikir dan juga mendorong tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum wa inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sungguh
jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti adabku sangat berat. Bersyukur kita kepada nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Melalui bersyukur itulah membuat hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram, dan tidak akan melangkah pada hal-hal yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin salat Jumat rahimahullah, kiat menggapai ketenangan hidup yang kelima ialah yakin. Ketenangan itu dapat meningkatkan iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Fat ayat 4, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah balantara langit dan juga bumi. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan hidup, ketenangan hati. Maka keyakinan yang kuat memohon pertolongan agar diberikan ketenangan dalam mengarungi samudera kehidupan yang di dunia ini tidaklah kekal. Ketika kita sedang cemas tadi, gundah gulana, sebab hal ini akan mengganggu kehidupan kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, ada dua contoh yang akan kami contohkan pada khutbah kali ini. Yang pertama ialah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menegakkan tauhid itu sendiri, sehingga dari tegaknya tauhid itu Nabi Ibrahim memperoleh ketenangan hidup. Jadi Nabi Ibrahim memberikan pelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Seseorang yang terus-menerus mencari arti dari tauhid itu sendiri. Beliau seseorang yang terus-menerus mencari kebenaran hakiki, selalu menggunakan akal pikirannya yang sebagai karunia Allah yang sangat berharga untuk mencari arti dari kebenaran yang hakiki tersebut. Karena tanpa akal pikiran yang sebagaimana terwujud dalam bentuk ilmu pengetahuan dan juga teknologi, kehidupan manusia akan statis, sama, tidak akan berkembang, tidak akan mengalami kemajuan. Tetapi semata-mata menggunakan akal pikiran, manusia akan terjerumus ke dalam kesesatan bila tidak dibimbing oleh aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayahnya. Nabi Ibrahim memberikan contoh berpikir yang tiada henti yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menemukan arti dari Tuhan yang sebenarnya. Di dalam Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 76 sampai 78 yang artinya, ketika malam telah gelap, ia melihat bintang dan berkata, inilah Tuhan. Ketika bintang itu terbenam, ia berkata, saya tidak menyukai yang tenggelam. Ketika melihat bulan purnama muncul, ia berkata, inilah Tuhan. Ketika tenggelam, ia berkata, jika Tuhan tidak menunjukkanku, niscaya aku termasuk golongan yang sesat. Ketika melihat matahari muncul, ia berkata, inilah Tuhan dan lebih besar. Ketika terbenam, ia berkata, wahai kaumku, aku terlepas dari apa yang kau semua sembah. Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 76 sampai 78. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang pejuang tauhid. Kisah beliau menghancurkan berhala pada zaman itu, menjadikan kesembahan masyarakat pada zaman itu, menggambarkan perjuangannya untuk meluruskan arti dari tauhid itu sendiri.
Ketika tauhid sudah lurus, lantas Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mendapatkan hidayahnya akan memperoleh ketenangan hati. Ini perlu menjadi contoh bagi kita untuk meluruskan dari arti dari tauhid itu sendiri. Jangan sampai ketika kita berkehidupan sehari-hari lantas lupa dari arti tauhid itu sendiri. Ketika ada di TV kalau ternyata ada amalan-amalan kita percaya, itu akan menyimpang dari tauhid itu sendiri. Maka dari itu kita perlu untuk belajar terus-menerus untuk mencari arti dari tauhid itu sendiri yang bagaimana, yang lurus. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, saya memberikan contoh yang berikutnya ada di Amerika. Ini contoh generasi sekarang. Ada di Amerika, ada gerakan namanya gerakan Civil Rights Movement. Gerakan ini menuntut hak sipil bagi orang-orang kulit hitam. Nah, mereka dahulu ialah para budak yang dibawa dari Afrika ke Amerika. Lantas setelah melalui perang saudara, masih ada diskriminasi. Orang-orang kulit hitam masih mendapatkan perlakuan diskriminasi dan tidak memperoleh hak-haknya sebagai manusia dan juga warga negara di Amerika saat itu. Di antara tokoh gerakan itu adalah seseorang bernama Malcolm X yang menunaikan ibadah haji. Lantas Malcolm X ini ketika didoktrin oleh gurunya yang saat itu masih di Afrika bahwa orang-orang kulit hitam ialah anak Tuhan, sedangkan orang-orang kulit putih ialah anak setan. Lantas ketika dipindah lagi dari Afrika ke Amerika, Malcolm ini merasa benar apa yang didoktrin oleh gurunya saat itu. Dari hal tersebut meyakinkan dia bahwa yang dikatakan oleh gurunya tentang itu tadi, apalagi mendapatkan diskriminasi tentang warna kulit, seolah membenarkan perkataan gurunya. Lantas ketika Malcolm X ini suatu saat menunaikan ibadah haji di Mekah, berubah apa yang didoktrin oleh gurunya saat itu. Apa yang dikatakan oleh gurunya saat itu berubah. Kenapa? Karena saat ia menunaikan ibadah haji di Mekah, semuanya sama antara satu dengan yang lainnya. Lantas apa yang bedakan? Yang bedakan ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari ketakwaan itulah yang menjadikan Malcolm X ini memperoleh ketenangan hati. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, dari Malcolm X ini di Amerika saat itu lantas berubah ketika pulang dari ibadah haji. Pulang dari ibadah haji, Malcolm X ini menyebarkan apa yang diajarkan oleh Islam yang sebenarnya, bahwa antara satu dengan manusia yang lainnya tidak terdapat diskriminasi, tidak terdapat hal-hal yang membedakan antara warna kulit hitam dengan warna kulit putih. Malcolm X mensiarkan Islam yang benar, yaitu ketakwaan yang membedakan di antara satu dengan yang lainnya. Lantas perkembangan Islam saat itu di Amerika menjadi salah satu agama yang paling besar perkembangannya untuk saat ini. Makanya kita sering melihat di televisi sekarang di Amerika, di depan New York Times biasanya kan sudah ada orang yang tarawih ketika Ramadan kemarin. Dulu nggak boleh, masih ada diskriminasi dan sebagainya. Lantas ketika ada tokoh tadi, pergerakan dari Civil Rights Movement tadi, Amerika termasuk salah satu agama Islam yang paling pesat perkembangannya. Dan justru ketika Amerika sudah
pesat perkembangan agama Islam di sana, lantas diikuti dengan negara-negara di Eropa saat ini, termasuk Inggris dan juga lain sebagainya. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, ketenangan sesuatu yang kita cari di dalam kehidupan di dunia. Tanpa ketenangan kita akan menjadi cepat gelisah jika langkah kita menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya orang yang berpaling darinya hanya akan menyusahkan dirinya sendiri, sebab dia akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang dilakukannya berada di persimpangan jalan. Semoga kita selalu berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qawiyal hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.